Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Chandra. Oke, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada Bapak Ibu semua tentang cara pengelolaan kinerja di PMM. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengelolaan kinerja di PMM ini merupakan alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Di mana Bapak Ibu pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian. Mengingat yang paling urgent pada saat ini adalah tahap pertama yaitu perencanaan, karena limit waktu perencanaan ini hanya sampai pada tanggal 31 Januari, sehingga pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaannya saja. Saya akan langsung melaksanakan tutorial pada tahapan perencanaan menggunakan akun saya pribadi. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Yang pertama kita akan login pada PMM menggunakan akun belajar ID sehingga nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada menu pengelolaan kinerja, langsung kita klik saja. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada mulai perencanaan kinerja. Lalu kita coba klik saja Bapak Ibu, seperti ini. Nah, ketika kita mengklik tombol mulai, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan mengarahkan kita untuk cek data diri, di mana kita harus memastikan jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja ya. Apabila sudah pas, maka kita akan klik data sudah sesuai. Mengingat data saya sudah sesuai, maka lanjut saja kita klik data sudah sesuai. Namun apabila ada kesalahan di sini Bapak Ibu, kita temukan kesalahan, maka kita bisa mengeditnya dengan mengklik tombol edit di sebelah sini. Oke, kita lanjut pada data sudah selesai. Oke, kita masih diberikan notifikasi seperti ini. Apakah data diri kita itu sudah memang benar-benar sudah pas, maka kita tinggal klik data sudah benar lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Pada tahapan perencanaan ini, kita dapat merencanakan kinerja dengan memfokuskan diri satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, kita bisa berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah kita Bapak Ibu. Nah, di mana perencanaan kinerja ini terdiri dari 5 item Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah praktik pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan kompetensi, yang ketiga adalah tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, dan yang kelima adalah rangkuman. Nah, apabila kita sudah masuk di halaman perencanaan kinerja ini, lalu tahapan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja kita. Seterusnya, rekomendasi perencanaan didasari dari hasil capaian rapor pendidikan satuan pendidikan kita, di mana rapor pendidikan bisa kita lihat di sini Bapak Ibu dengan mengklik di sini. Kita akan lihat. Nah, kebetulan di SD saya, SD Lasara Lavau, dimensi dari rapor pendidikan sudah baik ya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya sudah baik seperti ini, maka kita akan memilih indikator yang sesuai menurut kompetensi kita, dan kita juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Lalu seterusnya kita akan klik saya mengerti. Ya, karena rapor pendidikan sekolah saya sudah baik ketiga-tiganya Bapak Ibu, maka saya akan bebas memilih ya mana yang kemungkinan bisa saya terapkan di sekolah saya Bapak Ibu. Jadi saya akan memilih penerapan disiplin positif. Seterusnya kita akan ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada halaman pengembangan kompetensi ini
kita akan mengisi rencana hasil kerja atau RHK, dan perlu kita perhatikan terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja kita itu Bapak Ibu. Total poin yang perlu kita ajukan adalah 32 dan maksimal itu adalah 128 poin dalam jangka waktu 1 semester. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Di sini ada rencana hasil kerja, lalu kita akan memilih target kualitas yang ingin kita capai. Apakah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, dan lain sebagainya. Di sini kita akan memperoleh 4 poin. Atau kita akan memilih sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, atau justru kita sebagai peserta coaching atau mentoring pembangunan kompetensi oleh guru, atau peningkatan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru, dan seterusnya. Maka saya akan memilih di sini Bapak Ibu, akan memilih 1 ya. Di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait Merdeka. Nah, ini lumayan Bapak Ibu, ada sekitar 8 poin. Saya akan menargetkan 2 kegiatan, dan di sini saya sudah mendapatkan 16 poin, sisa 16 poin lagi. Terusnya kalau kita tambahkan, maka kita akan klik tombol tambah di sini. Kita akan memilih target kuantitasnya lagi Bapak Ibu, dimana yang kira-kira menurut kita mampu Bapak Ibu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, di sini kita akan mendapat 36 poin. Nah, di sini saya akan memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Kalau untuk pelatihan mandiri ini mungkin saya bisa melaksanakannya 4 kegiatan selama 6 bulan Bapak Ibu. Jadi ini tergantung kesanggupan kita ya. Terusnya Bapak Ibu, apabila kita sudah merasa ini sudah benar, nah dari yang saya pilih ini saya akan mendapatkan total poin sebanyak 48, artinya sudah melebihi dari yang diharapkan sebesar 32 poin per semesternya Bapak Ibu. Seterusnya kita akan lanjut ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu, kita akan di sini kita bisa mengisi tugas tambahan, di mana rencana hasil kerja untuk tugas tambahan kita itu kita akan memilih di sini Bapak Ibu apa kira-kira tugas tambahan yang kita peroleh dari kepala sekolah. Apakah meningkatnya kinerja pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan? Maksudnya kita sesuaikan dengan jenjang kita ya Bapak Ibu. Nah, mengingat saya sebagai bendahara, maka saya akan memilih ini Bapak Ibu. Saya akan pilih tugas tambahan saya sebagai bendahara sekolah atau pengelola bantuan operasional sekolah. Lalu kita akan klik ke perilaku kerja kalau kita sudah selesai mengisi tugas tambahan, maka kita akan lanjut. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, di mana perilaku kerja adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pada halaman perilaku kerja, kita dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah, di mana ada 7 aspek yang akan diobservasi, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, kelima loyal, keenam adaptif, dan ketujuh kolaboratif. Ini semua kita akan pilih ya, mana indikator perilaku yang akan kita pilih Bapak Ibu. Kita akan memilihnya. Nah, di setiap aspek kita akan memilih indikator perilaku yang sudah disediakan. Apakah kita
yaitu memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat, melakukan perbaikan terhadap kompetensi dan perilaku kerja. Jadi saya akan memilih ini Bapak Ibu. Seterusnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan memilih cara perwujudan perilakunya, menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, mengkomunikasikan informasi yang akurat, melayani standar yang sama kepada semua pihak. Ya, kita bisa mengucapkan salam sapa dengan sikap ramah Bapak Ibu. Apabila semuanya sudah kita pilih Bapak Ibu, kita akan ke tahapan berikutnya, yaitu ke rangkuman. Nah, pada halaman rangkuman ini kita bisa melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja kita. Jadi kita harus memastikan pengisian sudah sesuai dan benar Bapak Ibu. Oke, ini tadi yang sudah saya isi. Dan tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Apabila sudah selesai, maka kita akan klik lanjut ajukan. Nah, setelah kita lanjut untuk ajukan, maka kita akan menunggu persetujuan dari atasan kita. Namun karena data yang sudah saya isi ini masih butuh untuk direview kembali Bapak Ibu, maka saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.